Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya masih ada di gelaran Gias 2021. Di hari kedua, tanggal 12 November 2021 ini, Kiway ya, Kiway Indonesia, Kiway Indonesia merilis satu lagi produk baru bermesin V-twin. Teman-teman bisa lihat di situ, 2 silinder berbentuk huruf V dengan nama Kiway SCR 250. Dari namanya kita udah tahu bahwa kubikasi dari motor yang baru dirilis ini itu 250 cc dengan konfigurasi V 2 silinder. Jadi kita keingetan ya, kayak yang V250 ya, kayak V250 yang ini ya. Dan ternyata memang secara umum basis mesin dari SCR 250 Kiway itu memang sama atau common parts dengan motor Kiway yang sebelumnya, yaitu Kiway V250. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Namun memang untuk SCR 250 ini lebih ke arah motor, ke arah klasik, lebih ke arah scrambler kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ya, dari sini aja udah kelihatan itu ada kayak jalur leher knalpot ya, 2-in-1. Modelnya kayak Ducati Monster banget. Saya sendiri kepo, teman-teman sekalian juga pasti kepo. Kita akan langsung lihat detail demi detail dari motor barunya Kiway Indonesia SCR 250. Langsung aja yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini tuh platformnya ya. Platformnya walaupun menggunakan sasis dan mesin yang sama dengan V250 ya, V250 dari Kiway, namun secara umum dia tuh lebih klasik ya, lebih klasik dan lebih arah-arahnya scrambler kayak gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya langsung aja deh ke mesinnya ya. Jadi pada dasarnya basis mesinnya dari Kiway SCR 250 ini masih sama ya, V-twin. Teman-teman bisa lihat nih ya, V-twin kalau misalkan kita lebih deketin lagi ya, terlihat bahwa dia tuh agak sedikit menyamping ya, karena memang secara umum crankshaft di bagian engine-nya itu memang dia itu berdampingan, ada sedikit gap ya di crankshaft-nya. Jadi memang pada dasarnya jadi membuat kepala silinder atau silindernya itu memang tidak persis sejajar antara depan dengan belakang. Jadi agak sedikit ada gap beberapa senti ya, dimana yang depan itu agak bergeser ke sebelah kiri beberapa senti bila dibandingkan dengan yang belakang. Engine-nya teman-teman bisa lihat di sini masih SOHC ya. SOHC di sini kan lihat masih ada, cuman ada satu single ya, single cam. Ini masih SOHC berpendingin udara. Kita bisa lihat di sini dari fin pendisipasi udaranya itu boleh dibilang cukup gede, dan ini bisa membuat penampilan dari engine ini cukup, kalau menurut saya sih cukup jadi kayak yang padat banget ya untuk yang SCR 250 ini. Dan menariknya teman-teman sekalian ya, kita langsung menuju ke daerah mesin ya. Knalpotnya berbeda dengan V250. Kalau knalpot V250 itu 2-in-2 ya, dari 2 knalpot yang keluar dari manifold itu keluar melalui dua knalpot ya. Namun kalau untuk SCR 250 ini dia itu bertipe 2-in-1. Teman-teman bisa lihat dari 2 manifold ini bergabung di daerah sini, dan akhirnya ke belakang itu menggunakan 1 end muffler. Di sini tetap juga ada yang namanya O2 sensor. Artinya motor ini sudah menggunakan basis FI atau fuel injection atau injeksi bahan bakar. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini juga kehadiran di sini. Kalau di V250 itu ada kayak box filter udara, namun kalau di SCR 250 nggak ada ya. Throttle bodinya di sini ya. Throttle bodinya di daerah sini ketutupan throttle bodinya ada di tengah di antara 2 bank dari silindernya. Perbedaannya gitu teman-teman sekalian. Sementara box filter udaranya nih ya, box filter udaranya kemana nih ya? Box filter udaranya ke depan teman-teman sekalian ya, di daerah sini nih ya, daerah filter di bawah tangki bahan bakar, nggak gitu gede, jadi taruhnya di situ teman-teman sekalian. Jadi lucu juga sih ya, berbeda dengan V250 yang ditaruh di daerah samping. Sementara kita bisa lihat juga untuk tangki dia lebih teardrop ya, lebih teardrop bentuknya, dan arah-arahnya memang arah-arah klasik teardrop
arah ke klasik, terus scrambler kayak gitu, nah kayak gini teman-teman sekalian. Dengan fuel cap filler yang rata, teman agak sedikit nonjol di sini, gitu. Langsung ke daerah depan, berbeda dengan 5050 yang menggunakan suspensi depan upside down. Untuk SCR 250 dia menggunakan suspensi depan teleskopik lengkap dengan cover karet di bagian tengah. Ini jadi gini tuh menunjukkan bahwa memang motor ini tuh didesain memang arahnya lebih ke klasik gitu ya. Jadi tidak menggunakan suspensi upside down, walaupun memang sempat diceritakan bahwa konsep awal dari SCR ini bahkan sempat menggunakan suspensi depan upside down. Namun akhirnya QW Indonesia lebih memilih dia menggunakan suspensi yang lebih ke suspensi teleskopik seperti ini. Cuman memang ini ada diameternya cukup gede teman-teman sekalian ya. Langsung ke bawah kita lihat bannya itu menggunakan model jari-jari ya, dengan jari-jari nggak rapet dan renggang, standar lah. Dengan cakram cukup lebar, 2 piston kaliper, aksial nggak nih? Aksial. Terus dia sudah ada yang namanya speed sensor. Ini menandakan bahwa motor ini sudah menggunakan sistem pengereman ABS, anti-lock brake system dari Bosch. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sementara kita bisa lihat juga di daerah velg, dia menggunakan velg aluminium ya, membalut ban depan 180/17 dengan pattern ban seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, jadi seperti ini ya. Sementara bohlam depannya ini masih klasik banget, jadi dia masih menggunakan model yang bohlam biasa, bohlam belum minyak LED. Dengan lampu sen juga masih bohlam. Kita bisa lihat juga di sini panel speedometernya kombinasi antara digital dengan analog teman-teman sekalian. Sementara itu bisa nyalain ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini nyalain kayak gini. Ada beberapa indikator. Lalu di sini ada speedometer, ada gear indikator, terus ada kayak apa nih 966 ya, odometer, terus habis itu fuel bar level meter, dan ini adalah tachometer ya, berarti yang atas ya, tachometer gitu loh teman-teman sekalian. Dan menurut saya sih keren ya, ini kayak begini ya. Kalau teman-teman sekalian masih kepo bentuk dari kuncinya kayak gini, masih biasa banget ya. Lalu kita bisa lihat juga sistem pengeremannya ini menarik nih ya. Kalau biasanya kotak, dan di sini dia menggunakan master ya. Master rem depan itu dibuat bergaya retro gitu. Ini menarik. Sementara daerah kiri koplingnya juga masih menggunakan kopling yang menggunakan kabel. Dan kalau kita mengarah ke bagian belakang handlebar, posisinya kayak gini. Dia tuh agak sedikit tinggi racernya, lalu agak sedikit lebar baplang kayak gitu, dengan kehadiran kaca spion di model tanduk berada di pinggir ya, N-bar namanya, N-bar spion. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, lalu kita kalau mengarah ke daerah tangki ya, tangkinya ini langsung menggunakan tangki logam. Jadi tangkinya logam, nggak dipakai cover kondom dan segala macam. Lalu hadir jok model klasik dengan desain ala-ala ini kalau kayak gini ya, roti ya, roti kayak gitu. Dengan belakangnya tuh menarik nih teman-teman sekalian. Jadi didesain memang rapi, ada melingkar kayak gini dan segala macam. Dengan rear fender, ini kok bunyinya gini ya, ini antara plastik tebal ABS ya, bunyinya tok gitu, jadi nggak ting gitu. Sementara rem belakangnya nih teman-teman sekalian bisa lihat, lampu rem belakangnya LED apa enggak ya, nggak tahu deh. Ntar kita bisa lihat lagi dengan kusen sama seperti depan. Mengenai ban nih teman-teman sekalian ya, kalau kita turun ke bagian bawah, dia menggunakan ban yang dengan ukuran platformnya belang, di mana depan menggunakan ban 17 inci, sementara di bagian belakang dia menggunakan ring 15. Jadi turun 2 gitu ya. Ini menarik. Namun dia ini platform atau profilnya tebal, 130/90. Bayangin 90% dari 130. Ukuran ketinggian dari platform bamnya. Dia sudah tubeless, cuman saya nggak tahu apakah tubelessnya ini dipakai apa enggak. Sementara velg yang dipakai itu menggunakan velg aluminium, jari-jarinya
standar pemasangan jari-jarinya gitu, dengan rem belakang cakram 1 piston kaliper dengan grid speed sensor juga. Artinya ini dia menggunakan sistem ABS yang dual channel, depan dan belakang bekerja secara independen teman-teman sekalian ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, kita bisa lihat lagi mufflernya nih menarik sih kalau menurut saya sih, bukan tebel banget dan proses finishingnya tuh bagus teman-teman sekalian ya. Ini CNC atau apa ya kayak gini, bukan CNC sih, cuman pengelasannya tuh rapi gitu loh, pengelasannya rapi. Saya nggak tahu ini mungkin aluminium atau apa gitu, cuman ini rapi teman-teman sekalian ya. Coba kita cek, yes, cek bagus banget. Swing armnya dia menggunakan brace atas, dan menariknya adalah monoshock ya, monoshock tengah itu ditaruh di brace-nya gitu, jadi bukan ditaruh di bagian bawah, sehingga ini menyebabkan monoshocknya jadi agak sedikit lateral, jadi nggak terlalu turun ke bawah ya. Jadi taruhnya di brace-nya, di penguat dari swing arm. Sementara kita bisa lihat lagi di sini ada rear fender ya, atau teman-teman bisa biasa bilang spakbor kolong. Ini tuh kayak motor-motor balap scrambler dual purpose biasa gitu loh teman-teman sekalian, dimana ini tuh ada tulisan 250, ini biasa ditaruh menjadi nomor start. Teman-teman sekalian kalau beli bisa pakai ini untuk jadiin custom nomor start teman-teman sekalian kayak gimana. Wow, ini menarik banget ya. Dan kita bisa lihat lagi untuk daerah sebelah kirinya swing armnya bisa, wah ini gede banget, asli gede banget. Dimana ini udah menunjukkan ya bahwa rasionya ini menunjukkan bahwa dia tuh lebih ke arah akselerasi teman-teman sekalian ya. Kita lihat sprocketnya gede bagian belakang. Wow. Engine-nya juga V-twin, mantep. Di sini juga tetap masih ada yang namanya tempat buat nomor start di bagian sebelah kanan dan kiri teman-teman sekalian. Yes. Jadi pada dasarnya di paparan sebelah kiri itu nggak terlalu banyak yang berbeda bila dibandingkan yang kanan. Nah ini menarik nih, apaan ya? Oh ternyata ini adalah tempat buat ngecas. Woi, dikasih di sini tempat ngecas. Teman-teman sekalian langsung ke port USB yang dikasih tutup dari karet. Menarik nih ya. Di kanan nggak ada, di kiri doang adanya. Teman-teman sekalian bisa ngecas di sini, bisa taruhin GPS, taruhin apa? Ini tempatnya di sini tuh benar-benar menginspirasi banget sih. Sementara lampu depannya dikasih kayak protektor terbuat dari yang ini nih teman-teman sekalian. Nah, terbuat dari apa namanya, behel besi. Sementara besi teman-teman sekalian, dikasih juga mata kucing di bagian sini. Kita lihat dari frame-nya, ini frame-nya double cradle ya. Wah, agak sedikit backlight di sini. Jadi frame-nya kalau kita lihat ini double cradle, di mana tangki itu seat atau duduk di dua bagian cradle dari frame. Dan kita bisa lihat juga untuk down tube-nya itu nggak satu, jadi sepasang down tube. Lalu ada juga kayak protektor di sini teman sekalian ya, protektor dari engine bawah untuk menghindari kayak kena batu atau segala macam. Ini motor banyak banget udah dipikirin gitu ya, segala halnya. Kalau saya sih ngeliatnya keren dan menarik gitu. Bandrol harganya 57 jutaan on the road Jakarta, dan ini bahkan lebih murah bila dibandingkan dengan V250 yang sebelumnya yang menggunakan transmisi ke belakang itu menggunakan handbell. Nah, jadi seperti itu teman sekalian. Untuk Kiway SCR 250 dia menggunakan rantai teman-teman sekalian. Ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi udah cukup ya kita kupas tuntas kehadiran dari Kiway SCR 250. Jadi pada dasarnya basicnya tuh mirip dengan V250, namun signifikan banget perbedaannya, terutama di bagian kaki-kaki depan, terus kaki-kaki belakang gitu ya, terus habis itu handlebar. Basically ini tuh lebih ke arah scrambler klasik bila dibandingkan dengan V250 yang lebih ke chopper cruiser kayak gitu. Itu aja. Mudah-mudahan vlog ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian yang sedang lagi cari-cari motor bergaya klasik 250cc V-twin. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.